Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita berdoa dan membacakan Asmaul Husna. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Iya. Sebelum belajar, kita tangan dulu. Mari mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimu, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Azizu, ya Jabbar, ya Mutakabiru, ya Khaliku, ya Barik, ya Musawiru, ya Ghafaru, ya Qahar, ya Wahabu, ya Roja, ya Fatahu, ya Alim, ya Qabidu, ya Basir, ya Hafidu, ya Rabbi, ya Mu'idu, ya Mudir, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakamu, ya Adu, ya Latifu, ya Khabir, ya Alimu, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Alim, ya Khabir. Salam kita ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan pelajaran Matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, siapa yang tidak hadir hari ini? Ayu Bunga Lestari. Ayu Bunga Lestari, kenapa Ayu Bunga? Sakit. Terus ada lagi? Dakdiani. Fitriani, kenapa Fitriani? Sakit. Ada lagi? Ada dua orang. Kita sama-sama doakan semoga yang sakit segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran dengan teman-teman. Nah, sebelum pembelajaran dimulai juga, Ibu ingin menanyakan nih, perasaan kalian sekarang saat ini bagaimana sebelum memulai pembelajaran ya? Jadi kalian coba gambarkan perasaan kalian di kertas ini. Apakah perasaannya sedang senang, ataukah sedang sedih, ataukah sedang bagaimana? Nah, boleh kalian tuangkan pada kertas. Silakan kalian gambar di sini. Ibu bagikan saja. Sudah selesai? Sudah. Ibu ingin lihat nih gambarnya. Oh, ternyata gambarnya ada yang ngantuk. Ngantuk? Belum belajar kok sudah ngantuk. Ada juga yang bersedih. Kenapa yang bersedih? Bercinta. Ada juga yang bergembira.
ini ya. Sok, makan tempel. Tempel, makan tempel. Ano kiri na ang goreng na. Udah beres semuanya? Ada. Silakan duduk kembali. Baik, supaya yang sedang bersedih menjadi gembira, yang ngantuk menjadi melek, yang tidak bersemangat menjadi semangat, kita main chorus dulu. Duduk yang benar, duduknya yang tegak, duduknya yang tegak. Pastikan kalian dalam suasana yang santai, tapi serius juga ya, relax, supaya tidak tegang. Kemudian ikuti aba-aba dari. Sekarang tangannya kalian kedepankan dengan telapak tangan di atas. Dengan telapak tangan di atas. Kemudian nanti ibu akan menyuruh kalian menutup mata dan menarik nafas. Apabila menarik nafas, tangannya diangkat. Ketika nafasnya dikeluarkan, tangannya dikeluarkan. Siap? Sekarang kita lakukan tangannya di pejamkan matanya. Matanya dipejamkan. Bayangkan kalian itu sedang berada di kelas, mengikuti pembelajaran, ingin belajar sebaik mungkin untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kesampingkan dulu kesedihan, kesampingkan dulu masalah. Fokuskan hari ini, saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat orang tua kalian yang sudah memberikan kalian makan, yang sudah memberikan kalian uang jajan. Mereka sungguh-sungguh ingin mendidik kalian menjadi lebih baik. Nah, sekarang coba kalian tarik nafas dengan tangan yang diangkat, tarik nafas. Buang. Ulangi lagi, tarik nafas. Lepaskan. Ulangi lagi, tarik nafas. Lepaskan. Sekali lagi, tarik nafas. Cukup. Silakan dibuka kembali. Sekarang gimana? Menjadi lebih baik? Siap untuk pembelajaran? Siap. Baik anak-anak, duduknya sudah berkelompok ya. Berdasarkan gaya belajar audio, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik. Kebetulan di sini pas ya, 2 kelompok audio, 2 kelompok visual, dan 2 kelompok kinestetik. Ibu kasih ini aja, kasih apa? Tanda. Ini yang gaya belajar kinestetik. Dengan yang ini. Kemudian ini belajar apa? Visual. Oke, depan. Oh, tidak salah dengan ini ya. Visual. Ini gaya belajar yang audio. Coba perhatikan dulu. Materinya masih bab 4, sistem persamaan linear dua variabel. Pada submateri penerapan SPL
SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasarnya menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah kalian dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian kalian juga dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang namanya pembelajaran harus memiliki manfaat. Yang namanya pembelajaran harus memiliki manfaat. Nah, apa sih manfaat kalian mempelajari materi hari ini? Manfaat kalian mempelajari materi ini? Ada yang tahu manfaatnya? Ya, coba Lina. Supaya bisa menerapkan SPLDP. Oh iya, bagus. Supaya bisa menerapkan SPLDP tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi tidak yang bermanfaatnya? Setia. Dapat membuat model matematika. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari juga dapat dibuat model matematika. Yang tentunya dengan memanfaatkan ilmu SPLDP. Nah, sekarang kita mengingat kembali materi minggu lalu, yaitu penerapan metode penyelesaian. Baik, anak-anak, sekilas kita ingat kembali ya materi minggu lalu, yaitu mengenai metode penyelesaian SPLDP. Ada berapa sih metode penyelesaian SPLDP? Ada 4. Apa aja? Sama. Metode terapi, metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan. Jadi ada 4 metode penyelesaian SPLDP. Depi. Pertama metode terapi, kedua metode substitusi, ketiga metode eliminasi, 4 metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Untuk hari ini jadi masalah nyata nanti kalian bisa diselesaikan dengan keempat metode itu atau salah satu dari 4 metode itu. Coba kita ada 4. Pertama metode terapi, kedua metode substitusi, ketiga metode eliminasi, 4 metode gabungan eliminasi dan substitusi. Kemudian penggunaan SPLDP dalam kehidupan. Apa sih penggunaannya? Nah, penggunaan SPLDP dalam kehidupan jadi berkaitan dengan soal cerita. Yang namanya kehidupan pasti ada cerita. Berkaitan dengan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari dan kita harus mengubah soal cerita tersebut ke dalam model matematika. Seperti apa sih model matematika itu? Kita lihat. Nah, membuat model matematika. Cara mengenali soal cerita dapat diselesaikan dengan menggunakan SPLDP. Yang pertama, jika ada 2 besaran yang nilainya belum diketahui. Seperti yang kemarin-kemarin kan ada variabel X, ada variabel Y. Jadi yang belum diketahui itu kita misalkan dengan variabel. Bisa X, bisa Y, bisa A, bisa B, pokoknya abjad kecil. Bisa dimisalkan dengan itu. Kemudian sekurang-kurangnya terdapat 2 kalimat pernyataan yang menghubungkan kedua besaran itu. Nah, masalah sehari-hari itu apabila kalian berbelanja atau apa, misalkan nih saya membeli 3 buku dan saya membeli 3 buku dan 2 pensil. Sekian harganya. Kemudian yang satunya lagi membeli 4 buku dan 1 pensil. Sekian harganya. Nah, itu kan cerita. Cerita terdapat 2 kalimat. Terdapat 2 kalimat dan bisa kita ubah dalam bentuk matematika atau model matematika. Cara membuat model matematika. Pertama, 2 besaran yang belum diketahui dimisalkan sebagai variabel dalam SPLDP yang akan disusun. Variabel itu kan yang tadi dikatakan abjad kecil. 2 kalimat yang menghubungkan kedua besaran itu diterjemahkan ke dalam kalimat matematika jika diperoleh 2 SPLDP. Maka
kedua PLDP tersebut dapat dilihat sebagai sebuah SPLDP. Di SPLDP itu PLDP-nya lebih dari satu, melainkan dua PLDP disebut sebagai SPLDP. Dan itu mas sudah kemarin ya, sudah dipelajari. Selesaikan SPLDP yang telah diperoleh. Penyelesaian yang diperoleh kita gunakan untuk menjawab pertanyaan pada soal cerita asli. Nah sekarang karena sudah berkelompok, jadi kita diskusi ya, diskusi berdasarkan gaya belajar kalian. Nanti ada dua tugas diskusi, Kalau yang pertama ini cara penyelesaiannya sama semua, sama dulu ya. Nanti untuk tugas yang kedua, kalian bisa menyelesaikan tugas diskusi tersebut berdasarkan gaya belajar kalian. Misalkan saya ingin menyelesaikan tugas yang kedua dengan menerangkan, boleh. Saya akan menyelesaikan tugas yang kedua dengan membuat gambar, boleh. Saya akan menyelesaikan tugas yang kedua dengan gerakan, ya. Jadi kalau untuk yang pertama kita sama-sama saja dulu. Yaitu diskusikan, buatlah badan matematika dari soal cerita berikut. Harga 10 buku dan 2 pensil adalah 16.200. Sedangkan harga 5 buku dan 4 pensil dengan model yang sama adalah 9.900. Tentukan harga sebuah buku dan harga sebuah pensil. Tapi yang paling utama kalian buat dulu saja model matematik. Di sini juga ada soalnya. Soalnya ada di sini. Nah, kalian bisa diisi di sini saja. Sudah ibu kasih instruksi. Cut jam. Ibu nangis semua. Baik anak-anak, sekarang kita saatnya presentasi. Apabila ada yang di depan, berarti kalian harus memperhatikan. Nah, ini dari yang gaya belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Siswa, hasil diskusi kami. Tentukan yang mana variabelnya. Harga sebuah buku sama dengan A. Harga sebuah pensil sama dengan B. Model matematikanya. Harga 10 buku dan 2 pensil sama dengan 10A tambah 2B sama dengan Rp 16.200. Harga 5 buku. Terus lanjutkan. Harga 5 buku dan 4 pensil sama dengan 5A tambah 4B Rp 9.900. Jadi SPLDP-nya 10A tambah 2B sama dengan Rp 16.200. 5A tambah 4B sama dengan 9.900. Sudah? Gimana kelompok yang lain? Gimana kelompok yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Masuk mana? Ini apa ini? Ini dulu. Gimana? M dan N itu apa variabelnya? Variabelnya kalau selain dari A dan B boleh? Boleh kan? Boleh. Kelompok yang bertanya, ibu kasih penilaian ya. Penilaian untuk kelompok yang aktif. Kemudian apakah ada yang berbeda lagi? Ada. Ini gimana? Variabelnya X kan? Boleh tidak? Boleh. Yang pasti kalau variabel itu abjad kecil dari A sampai Z. Ya. Silakan kelompok ini ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Supaya kalian tambah semangat, supaya kalian tidak jenuh, kita ice breaking dulu.
yaitu dengan joget Pokemon. Silakan kalian berdiri. Ada kan video anak. Oke, Ketua KM. diskusi yang kedua, mari kita sama-sama simak dahulu video pembelajaran berikut. Ya serap.
Nah, gimana hasil video barusan? Video barusan itu kan penerapan SPLDP dalam kehidupan ya. Pertama yang dibeli itu loli dan es krim. Kemudian yang kedua yang dibeli itu buku dan pensil. Nah, kalian bisa menggunakan SPLDP dari masalah tersebut. Jadi barang yang dibeli bisa kita misalkan dengan variabel, betul tidak? Kemudian dibuat model matematik K-nya dan bisa dihitung menggunakan salah satu dari metode SPLDP. Bisa grafik, bisa eliminasi, bisa substitusi, bisa enggak? Nah, sekarang akan ada diskusi lagi yang kedua. Nah, ini ya. Akan diskusi lagi yang kedua. Tapi pengerjaannya bisa menurut gaya belajar kalian masing-masing. Nanti hasil diskusinya bisa disajikan dalam bentuk audio, visual atau kinetik. Ini untuk bahan diskusinya. Akan didiskusikan. Kerek dinyapa. Cok, terus kan. Ada yang sudah, ada yang belum. Gimana nih? Gimana? Karena waktunya sudah habis. Gimana kalau misalkan pengerjaan hasil diskusinya dikumpulkan pertemuan selanjutnya? Setuju? Setuju. Berarti pembelajaran hari ini dikatakan sudah selesai. Nah, Ibu ingin merefleksi kalian dulu nih. Setelah selesai pembelajaran, kira-kira apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Kalian jadi bisa apa nih setelah mempelajari materi ini? Jadi bisa apa? Jadi bisa membuat model? Ya, jadi bisa membuat model matematika. Apalagi jadi bisa menerapkan SPLDP dalam kehidupan sehari-hari.
Bagaimana perasaan itu? Tempe hasil refleksi dari pembelajaran hari ini. Tak memang cibret dulu lah. Jadi dia Kita keluar. Mantap guys. Iya, ini hasil refleksi kalian emotikonnya pada gembira semuanya. Berarti kalian senang ya dengan pembelajaran hari ini. Berarti kalian sudah mengerti dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa tugas kelompoknya ya, kerjakan di rumah. Kerjakan berdasarkan gaya belajar kalian atau minat belajar kalian. Yang minat belajarnya visual, silakan kerjakan sesuai dengan minat visual. Yang gaya belajarnya audio, kerjakan dengan gaya belajar audio. Yang minat belajarnya kinestetik, silakan kerjakan dengan gaya belajar kalian. Ibu tunggu tugasnya di pertemuan selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Dari Ibu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.